Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya membuat hyperlink atau menambahkan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Ya, di sini kita masih membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya, tetapi dengan menggunakan desain yang berbeda. Ya. Oke, yang pertama adalah kita buka Microsoft PowerPoint-nya, kemudian simpan dengan nama ppt_5. Oke, di sini teman-teman boleh simpan di mana saja ya, disesuaikan. Nah, di sini saya sembarang folder ya, simpan di mana saja karena ini contoh. Oke, tinggal diklik simpan. Kemudian berikutnya caranya sama ya dengan video sebelumnya, yaitu kita memilih desain ya dari tema yang sudah kita download sebelumnya ya, yaitu yang ada di file pendukung ya. Browse for themes, kemudian cari file pendukungnya atau cari template yang akan kita gunakan. Nah, di sini di file pendukung, kemudian template ya. Nah, di sini ada dua template. Template pertama sudah kita gunakan di video sebelumnya. Kita akan menggunakan template kedua untuk di video kali ini ya. Kita klik apply. Kemudian otomatis kalau sudah berhasil akan tampil seperti ini ya. Desainnya akan berubah gitu. Nah, jika berhasil jangan lupa teman-teman disimpan juga. Itu boleh disimpan di mana saja gitu ya. Nah, hal ini dilakukan agar template tidak hilang ya ketika kita menggunakan desain yang lain gitu. Oke, kemudian berikutnya setelah sudah disimpan gitu ya, jadi teman-teman boleh simpan di mana saja, tidak perlu menentukan posisi ya atau nama file penyimpanannya, langsung di sembarang simpan aja, langsung disimpan aja gitu. Kemudian berikutnya kita langsung masuk ke slide berikutnya ya, kita masuk ke sini. Ini tampilan dari slide pertamanya ya, kiat sukses di kampus. Oke, saya yakin teman-teman sudah tahu ya caranya ngetik di sini bagaimana. Oke, Bina Sarana Informatika. Berikutnya jangan lupa disimpan. Oke, kalau sudah jangan lupa tambahkan transisi dan juga animasi. Oke, teman-teman bisa pilih di sini mau menggunakan transisi yang mana, tuh ya. Nah, di sini juga bisa dicoba terlebih dahulu. Ya, ini bagusnya yang mana gitu untuk transisinya. Oke, misalkan sebagai contoh di sini saya menggunakan transisi yang push ya, jadi dari bawah ke atas gitu. Oke, kemudian berikutnya adalah kita membuat diagram sederhana ya. Diagramnya adalah, nah ini diagramnya seperti ini ya. Caranya juga cukup mudah ya teman-teman buatnya. Kembali ke home, kemudian pilih new slide. Caranya yang pertama adalah pilih menu insert, kemudian ke save ya. Kemudian teman-teman tentukan background datar atau bentuk atau simbol yang sesuai dengan keperluan ya. Contohnya di sini misalkan kita menggunakan yang bulat ya, atau yang berbentuk elips ya, atau lonjong gitu. Nah, di sini kita tambahkan text box-nya ya. Strategi sukses di kampus. Atau ini bisa juga klik kanan ya, kalau misalkan teman-teman mau ngetik teks di gambar seperti ini, klik kanan kemudian edit text, itu juga bisa. Oke, kemudian kita tambahkan ya dengan cara yang sama tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Oke, jadi ini biar tidak kerja dua kali gitu ya, tinggal di copy paste saja gitu kalau misalkan bentuknya sama. Oke, kemudian nah ini bisa klik dari sini atau juga bisa diklik kanan gitu ya. Klik kanan kemudian edit text. Tuh, pendahuluan, kemudian berikutnya managerial skill.
Berikutnya adalah learning skill. Terus communication skill. Yang terakhir yaitu aktivitas pendukung. Oke, jika sudah, berikutnya adalah kita tambahkan panah ya. Panah untuk setiap gambar ya. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Bisa teman-teman atur sendiri ya untuk panahnya. Itu ya contohnya. Oke, jadi tadi di save-nya itu ada beberapa pilihan ya untuk yang panahnya. Teman-teman boleh menggunakan yang mana saja ya. Di sini saya menggunakan metode sambung ya, sambung panah gitu ya. Jadi biar lebih mudah aja gitu diaturnya. Oke. Berikutnya itu kita ke arah panah ke communication skill ya. Yang terakhir yaitu aktivitas pendukung. Oke ya. Nah, ini udah yang terakhir. Berikutnya kita tambahkan animasi ya, teman-teman. Sudah seperti ini. Animasi yang pertama adalah di bagian yang tengah ya, yang strategi sukses di kampus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di bagian panah ke arah pendahuluan ya. Nah, di sini dikarenakan tadi kita sambung ya, tadi saya sambung untuk panahnya. Jadi teman-teman klik, kemudian tekan yang shift ya, yang shift, kemudian klik yang bagian panahnya gitu. Nah, itu jadi yang pertama strategi sukses di kampus, yang kedua adalah panah ke arah pendahuluan, yang ketiga adalah pendahuluan ya. Oke, itu tadi contohnya. Kemudian nah ini tampilan seperti ini ya, teman-teman lihat. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya, pendahuluan. Kemudian yang keempat itu panah yang ke arah managerial skill. Keenam, ketujuh yaitu learning skill. Kemudian communication skill ya. Yang terakhir aktivitas pendukung. Caranya sama seperti yang tadi gitu ya. Dan jangan lupa juga ditambahkan transisinya. Berikutnya yaitu ya, kita buat slide ketiga dengan tampilan seperti yang tadi ya, yaitu pendahuluan. Oke. Langsung diketikkan saja di sini ya, teman-teman. Pendahuluan.
Oke, di sini kita sesuaikan untuk penyimpanannya. Jadi tinggal teman-teman drag saja mau disimpan di bagian yang mana. Kemudian kalau misalkan mau merubah fontnya, tinggal di blok aja ya, kemudian diubah ukurannya gitu. Kemudian di sini kan ada gambar ya teman-teman. Caranya tinggal klik insert, kemudian ke picture, kemudian ke file pendukung ya. Di situ sudah ada semua untuk gambarnya. Oke, nah di sini di bagian gambar kita cari. Nah di sini sudah ada ya. Oke, tinggal diklik insert, kemudian tinggal disesuaikan tampilannya. Simpannya mau di mana gitu. Oke, kemudian jangan lupa juga ditambahkan animasi dan transisi untuk setiap slide gitu ya. Di sini misalkan saya menggunakan animasi yang set. Nah, itu. Kemudian berikutnya yaitu menyisipkan teks ya. Di sini kita buat slide keempat gitu ya, dengan menambahkan atau menyisipkan teks dari setiap gambar gitu ya. Oke, di sini ke home, kemudian new slide lagi. Kemudian yang pertama itu kita tuliskan kenapa harus kuliah ya. Oke, nah di sini sudah. Untuk backgroundnya itu warna hitam ya. Nah di sini warna hitam, kemudian untuk warna tulisannya warna putih. Oke, tinggal teman-teman atur saja di sini di bagian format. Jadi di save file-nya dipilih untuk backgroundnya itu warna hitam ya, warna hitam. Kemudian berikutnya untuk yang tulisannya itu warna putih. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Berikutnya itu kita tambahkan atau sisipkan teks ya, yaitu membahagiakan orang tua di situ. Jadi di sini ada beberapa pilihan kenapa harus kuliah ya. Salah satunya apakah membahagiakan orang tua gitu. Nah caranya ke insert, kemudian ke text box ya, text box, pilih yang text box ini, kemudian tinggal disimpan di sini. Diarahkan mau disimpan di bagian yang mana. Nah di sini kita langsung ketikkan saja. Nah di sini untuk merapihkan posisinya itu teman-teman tinggal klik yang hijau itu ya, yang bulat hijau, kemudian tinggal diketikkan di sini ke text box ya. Kita tulis yaitu membahagiakan orang tua. Ya, jadi tadi gunakan simbol bulat berwarna hijau untuk mengatur posisi teks gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan picture-nya. Kita cari di sini. Nah, ini picture yang pertama ya, yaitu tentang membagikan orang tua. Pilih insert, kemudian tinggal diatur posisinya. Oke. Jadi tadi teman-teman silahkan lengkapi dengan gambar yang telah disediakan pada file pendukung gitu ya. Udah. Oke. Jadi tinggal diatur posisinya. Nah ini gambar-gambarnya bisa teman-teman tambahkan ya. Di sini saya hanya memberikan contoh satu saja. Oke, kemudian berikutnya supaya gambar atau text atau simbolnya terlihat lebih menarik gitu ya, teman-teman gunakan efek yang tersedia ya. Gunakan efek yang tersedia.
yaitu di bagian format. Nah, kemudian di sini ada fitur atau style ya. Jadi ada stylenya. Teman-teman boleh menggunakan yang mana saja. Oke, contoh saya menggunakan yang ini misalkan ya. Nah, di sini juga banyak pilihan ya. Teman-teman bisa menggunakan tanda panah yang itu, yang tadi bawah ya. Yang ke bawah bisa menggunakan yang itu juga. Nah, ini teman-teman silakan tambahkan ya. Di sini semuanya sudah ada di file pendukung untuk gambar-gambarnya gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman tambahkan animasi agar objek yang muncul dapat lebih berurutan. Tuh, kemudian berikutnya kita buat slide yang baru ya dengan cara new slide. Yaitu kuliah sama dengan investasi masa depan. Oke, di sini tinggal diatur posisinya seperti apa. Kemudian di sini kita menggunakan ya, ini saya copy paste untuk teks berikutnya. Oke, di sini untuk yang teks yang pertama, backgroundnya itu adalah warna orange ya. Oke, tinggal diklik OK, kemudian langsung hasilnya seperti ini. Kemudian berikutnya yaitu knowledge ya, atau pengetahuan. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu ya caranya. Jadi di sini kita ketikkan semuanya ya, dari mulai pengetahuan sampai dengan pengalaman ya. Yang kedua yaitu skill atau keterampilan. Kemudian berikutnya teknik ya. Kemudian attitude atau sikap. Oke. Yang terakhir yaitu experience atau pengalaman. Kemudian berikutnya adalah kembali ke diagram ya. Ada tulisan seperti itu. Caranya adalah, nah di sini diagram berarti slide kedua ya. Caranya sama seperti yang tadi, kita ke shapes ya, kita pilih yang panah. Nah ini kita drag di sini. Kemudian kita tambahkan textbooknya, yaitu kembali ke diagram. Oke, sudah. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu membuat hyperlink ya di bagian, nah di sini ya, di bagian diagram dan di pendahuluan contohnya. Oke, jadi pada tahap ini kita akan membuat hyperlink ya, yang berguna untuk menghubungkan pada slide yang lain
hanya dengan cara mengklik suatu objek tertentu gitu ya. Pada kasus ini kita akan menjadikan diagram yang telah kita buat menjadi link yang akan secara otomatis terhubung ke slide yang lain gitu ya. Kita buka slide yang kedua. Nah, di sini ya, slide kedua berarti berisi diagram ya teman-teman. Kemudian klik kanan ya di yang pendahuluan, pilih hyperlink. Kemudian pilih yang place index dokumen ya, index dokumen. Kemudian di sini untuk pendahuluan berarti ada di slide ketiga ya. Oke, nah ini untuk pendahuluan. Kemudian tinggal diklik OK. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya, pilih yang ini, yang slideshow ya. Kemudian nah di bagian pendahuluan tinggal diklik, kemudian langsung otomatis ke slide yang pendahuluan gitu ya. Semudah itu teman-teman caranya. Oke, kemudian berikutnya jadi itu tadi untuk menguji linknya atau ya untuk menguji berhasil apa tidaknya itu dengan mengklik slideshow. Berikutnya untuk yang kembali ke diagram berarti kita kembali ke slide yang kedua ya, karena diagram ada di slide kedua. Oke, itu tinggal diklik OK seperti yang tadi caranya. Oke, di sini ada kesalahan ya. Jadi seharusnya adalah kita hapus dulu. Nah, yang diklik itu adalah bagian yang atasnya, bukan bagian si gambarnya gitu ya. Kita pilih yang slide kedua, kemudian tinggal diklik OK. Coba, nah ini tinggal diklik. Oke, otomatis langsung masuk ke diagram. Gitu. Begitupun dengan diagram-diagram yang lain ya teman-teman. Oke, kemudian tugas teman-teman silakan buat hyperlink untuk slide kelima ya, agar dapat terhubung ke slide yang kedua gitu, ya. Caranya sama seperti yang tadi, cukup mudah. Dan ini teman-teman jangan lupa juga ditambahkan transisi dan animasi ya untuk setiap slide-nya. Oke, di sini untuk slide kedua misalkan saya akan menggunakan transisi yang trivial ya. Oke, nah di sini saya masih kasih contoh satu ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan sampai dengan selesai. Tuh ya. Oke. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.